lengser wengi sliramu tumeh. Sebuah tarian yang diwariskan secara turun-temurun. Tarian itu merupakan sebuah sumpah dan membutuhkan sebuah korban agar bisa berjalan dengan baik. Film kali ini berjudul Aku Haus Akan Darahmu. Kisah ini dimulai dari 3 pemuda yang hendak melakukan penelitian mengenai sebuah tarian yang sudah ada sejak lama dan berada di sebuah perkampungan. Dalam perjalanan, Lia tidur di dalam mobil dan dibangunkan oleh Eza. Tiba-tiba, mobil milik Ari mengalami pecah ban. Mereka sempat kebingungan dan si Ari ini tak bisa memasang ban serep. Untungnya, Lia bisa memasang ban serep dan perjalanan pun dilanjutkan. Sampailah mereka di sebuah rumah dengan model yang lama. Lia yang melihat-lihat langsung disapa oleh Cik Kenanga. Dia adalah asisten dari pemilik rumah itu. Mereka semua pun berkumpul dan bertemu dengan Cik Cempaka selaku tuan rumah dan dengan senang dia menyambut kedatangan mereka bertiga. Sebab dah kan kami datang sini dan nak belajar tentang tarian. Dia mengatakan kalau tarian itu bernama Rajasa Singgasari. Sebenarnya dirinya tak mau memberikan banyak informasi pada orang lain. Namun Cik Cempaka mengizinkan Lia untuk melihat tarian itu karena dia yakin Lia adalah seorang ahli. Saya dan kawan-kawannya bukannya pakar. Lia sendiri mengatakan kalau dirinya bukan ahli. Dia dan teman-temannya hanya ingin tahu lebih tentang tarian tersebut. Cik Cempaka memberitahu kalau tarian itu bisa dilihat selepas matahari terbenam dan berlokasi di ujung desa dan harus menyeberang dengan sampan. Ketika Eza hendak menfoto Cik Cempaka, dari bidikan kameranya terlihat bangku itu kosong. Dia merasa aneh dan kali ini meminta izin terlebih dahulu. Cik Cempaka pun berhasil nampak di kamera. Kamu masuk rehat dulu. Cik Cempaka menyuruh mereka untuk beristirahat dan ketika sudah malam mereka bisa melihat tarian tersebut. Eza dan Lia yang berada di dalam satu kamar kagum tentang rumah yang bergaya klasik itu. Lia berterima kasih kepada temannya itu karena bersedia membantu mengambilkan gambar untuknya. Ari yang sudah selesai membereskan baju miliknya mencoba melihat barang-barang yang ada di sana. Dia memandangi foto yang ada di meja dan tiba-tiba terlihat pantulan Cik Kenanga yang melotot ke arahnya. Sontak Ari terkejut namun ternyata yang di belakangnya adalah Lia. Sore harinya mereka bertiga berangkat ditemani oleh Cik Kenanga. Ari yang bertanya tentang penonton tarian itu pun tidak dijawab oleh Cik Kenanga. Dia pun merasa canggung. Sampailah mereka di dermaga dan perjalanan dilanjutkan dengan menaiki sampan untuk sampai ke ujung sungai. Ari sendiri masih merasa ngeri tentang kejadian yang dia alami. Setelah sampai di seberang, mereka masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ari terus mengeluhkan dirinya yang capek. Tiba-tiba dia melihat Cik Kenanga yang berada di belakangnya. Tentu hal itu membuatnya ketakutan karena Cik Kenanga selalu berada di depan mereka. Sampailah di tempat pertunjukan tarian, sebuah tempat di mana terdapat pagar dari bambu yang mengelilingi panggung itu. Untuk melihat pertunjukan, mereka dilarang menyalakan lampu senter agar tidak mengganggu para penari. Ketika tarian dimulai, Lia yang melihat hal itu seolah terhipnotis dan dia sangat menghayatinya. Ketika tarian selesai, Cik Cempaka seolah membisikkan sesuatu kepada Lia. Ari dan Eza kebingungan dengan temannya yang berlenggok-lenggok sendiri. Tiba-tiba Cik Cempaka datang dan mengagetkan mereka. Dia memberitahu kalau Lia sudah dibawa ke tingkat yang lebih oleh penari di sana. Menurutnya, tarian itu sangat cocok untuk orang yang mempunyai tekanan batin karena bisa memberikan ketenangan. Lia sendiri tak membantah perkataan itu karena dia memang merasa tenang ketika melihat tarian tersebut. Ari dan Eza juga kagum dengan tarian yang disajikan. Namun, tingkah Lia seolah aneh dan mulai tak biasa. Cik Kenanga pun mendatangi mereka dan Ari kembali ketakutan.
Dia datang dan mengajak untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Lia sendiri tampak tak sehat. Eza yang bertanya tentang keadaan Lia justru membuat Lia terkejut dan kebingungan kenapa bisa berada di dalam mobil. Eza dan Ari sendiri tambah bingung dengan pertanyaan itu. Cik Kenanga mengatakan kepada Eza kalau nantinya teman mereka itu akan kembali seperti semula. Sesampainya di rumah, Lia tak langsung turun dari mobil. Tingkahnya semakin aneh ketika Eza mengajaknya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, Lia berubah menjadi Cik Kenanga dengan wajah yang mengerikan. Ari pun menanyakan apa yang terjadi. Lia yang keluar mobil terlihat biasa saja. Eza pun kebingungan dan memastikan kalau itu beneran temannya dan bukan Cik Kenanga. Kau mesti penat ya, Meh? Cuma ke teman. Di dalam kamar, Eza masih merasa ketakutan melihat Lia. Dia menanyakan apakah dia baik-baik saja karena dirinya terlihat sakit semenjak melihat tarian itu. Justru, Lia memberitahu kalau dirinya sangat gembira melihat tarian tersebut dan seolah dia dibawa masuk ke dunia lain. Tiba-tiba Cik Kenanga datang dan memberitahu kalau makan malam siap sebentar lagi. Aku pergi mandi dulu. Ari yang selesai mandi mendengar seolah ada yang memanggilnya. Tiba-tiba muncul Cik Kenanga yang kemudian tertawa mengerikan. Di saat yang bersamaan, Eza yang hendak mandi melihat ada sosok yang mengerikan dari pintu dan makhluk itu mencekiknya. Dia segera datang bebarengan dengan Ari yang kabur dari Cik Kenanga. Sementara itu, Cik Kenanga yang masuk ke dalam rumah membuat Ari ketakutan brigidik ngeri. Selesai mandi, Eza masih ketakutan dan coba ditenangkan oleh Lia. Cik Kenanga memberitahu kalau tak ada apa-apa di kamar mandi. Namun Eza tak setuju. Dia meminta Lia untuk melihat lehernya yang tercekik, namun tak ada apa-apa di sana. Eza sangat ketakutan dan meminta untuk balik saat itu juga. Cik Kenanga memberitahu kalau pulang malam-malam akan bahaya. Dia akan meminta Cik Cempaka untuk memagari rumah itu agar tidak ada setan yang masuk ke dalam rumah. Makan malam pun tiba. Ari memakan makanan yang disajikan itu dengan lahap sementara Eza tak menyentuh sama sekali makanan tersebut. Lia berniat untuk menanyakan beberapa hal tentang tarian itu kepada Cik Cempaka. Namun Cik Cempaka sendiri melihat Ari masih kelaparan sehingga dia meminta Cik Kenanga untuk mengambilkan lauk kembali untuk Ari. Namun yang Cik Kenanga siapkan berupa nasi yang sudah tercampur dengan ulat dan juga belatung. Cik Cempaka pun menjawab pertanyaan dari Lia. Lia mengatakan kalau tarian tersebut merupakan tarian turun-temurun dari nenek moyangnya, diturunkan untuk memperingati keluarga yang hilang. Sebuah tarian Rajasa Singgasari. Namun tak semua orang bisa menarikan tarian ini dan hanya orang yang terpilihlah yang diperbolehkan melakukannya. Cik Kenanga pun memberikan makanan kepada Ari yang kali ini tampaknya sangat lezat. Selesai makan, Ari merasakan perutnya yang tak enak. Dia muntah dan melihat beberapa ulat di muntahannya. Karena ketakutan, dia pun memanggil Lia dan juga Eza untuk melihatnya. Namun tak ada ulat atau belatung di muntahannya itu. Mereka berdua menuduh Ari sedang berhalusinasi. Lia dan Eza yang kembali ke kamar bercerita tentang Ari yang seorang cowok namun penakut. Eza menanyakan tentang rumah yang dia rasa berhantu. Namun Lia sendiri tak merasakan apa-apa atau ada sesuatu yang aneh. Baginya semua tampak normal. Eza yang terbangun tengah malam mendapati Lia yang sudah tidak ada di sampingnya. Dia segera mengambil kamera dan mencari temannya itu. Di saat yang bersamaan, Ari mengalami mimpi buruk, di mana dia yang sedang tidur didatangi oleh Cik Kenanga yang ingin memperkosanya. Namun itu dihentikan oleh Cik Cempaka yang mengatakan kalau Ari adalah mangsanya. Dia pun bangun dan terkejut ketakutan. Eza masih mencoba untuk mencari Lia. Dia melihat Lia yang sudah berjalan di halaman luar. Segera Eza menyusul temannya itu sembari menfoto beberapa bagian. Dia berada di pinggir kolam dan ketika dipanggil, kepalanya dapat berputar 180 derajat.
Eza pun kembali masuk rumah dan mencoba membangunkan Ari. Dia mengatakan kalau dirinya melihat hantu. Ari yang mendengar kata hantu itu pun malah takut sendiri. Hantu! Tiba-tiba, Lia muncul di hadapan mereka seolah tak terjadi sesuatu. Mereka berdua malah menyalahkan Eza karena mengada-ngada Lia menjadi hantu. Pagi harinya, Eza bangun terlambat karena Lia dan Ari sudah berada di ruang makan dan sarapan. Eza kembali menanyakan tentang Lia yang berada di luar tadi malam. Lia memberitahu kalau dirinya semalam ada di dalam rumah. Eza semakin kebingungan karena itu sudah ketiga kali dia mengalami hal yang aneh. Ari juga menceritakan tentang Cik Kenanga. Namun ketika dia menceritakan hendak diperkosa oleh Cik Kenanga, Lia dan Eza tertawa. Hari itu dah melampau. Eza memberitahu kalau dirinya ingin kembali karena dia merasa ada sesuatu yang tak beres dengan rumah itu. Ari setuju dengan ide dari Eza. Namun Lia tak mau balik karena ingin menyelesaikan tentang ilmu tarian itu. Cik Kenanga mendatangi mereka dan memberitahu kalau Cik Cempaka ingin bertemu dengan Lia. Lia pun melanjutkan beberapa pertanyaan tentang tarian itu, terutama di mana ada rumor yang mengatakan kalau tarian tersebut mengandung ilmu hitam. Cik Cempaka tak membantah hal tersebut. Dia menceritakan kalau tarian itu merupakan sebuah sumpah, di mana dulu ada bangsawan Nusantara yang terobsesi dengan kecantikan, dan dia bersedia menumbalkan orang agar kecantikan itu abadi dan juga bisa menarik perhatian para pria yang ada. Tarian itu yang akan menjadi pemikat para tumbal. Para tumbal akan tertarik dengan tarian itu dan dengan mudah bisa dimangsa. Eza kembali berjalan-jalan dan mencari keanehan. Ari sendiri juga menyelidiki rumah tersebut dan dia menemukan ruangan yang tertutup dengan lemari. Cik Kenanga pun datang dan menanyakan apa yang Ari lakukan. Ari tentu terkejut. Dia kebingungan dan menanyakan tentang ruangan itu. Dengan marah, Cik Kenanga memberitahu kalau itu bukan urusan Ari dan yang diperbolehkan masuk ke ruangan itu hanyalah Cik Cempaka. Namun Ari tetap saja ingin membuka ruangan tersebut. Cik Kenanga pun mengatakan untuk menghentikan itu karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka dia tidak bertanggung jawab. Ari pun menyerah dan dia tidak akan melanjutkan membuka ruangan tersebut. Eza sendiri masuk ke dalam hutan dan dia terkejut karena menemukan mayat yang ada di sebuah lubang. Sementara itu, Cik Cempaka ingin mengangkat Lia sebagai muridnya. Namun Lia mengatakan kalau dia tak bisa menari. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Eza. Dia yang ketakutan memberitahu kalau ada mayat yang berada di dalam lubang. Lia, Ari, dan Cik Kenanga yang melihat ke sana tak menemukan apa-apa. Mana dia tak ada apa-apa kat sini? Tahu, sebab tak ada lubang pun. Macam mana nak ada mayat? Eza mencoba berbicara berdua dengan Ari. Ari sendiri sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eza dan dia juga percaya kalau ada yang aneh di dalam rumah tersebut. Eza dan Ari pun pergi berdua menggunakan mobil dan tengah merencanakan cara mengajak Lia agar mau pergi. Lia yang berada di dalam kamar kembali didatangi oleh Cik Cempaka yang membisikkannya. Sama seperti yang dia lakukan ketika berada di dalam pertunjukan. Eza memberitahu beberapa hal di mana masyarakat mengatakan kalau rumah yang mereka tinggali sebenarnya tidak ada. Ari sendiri semakin bingung. Dia akhirnya mempunyai ide kalau bertemu dengan Lia nantinya. Dia akan bilang kalau bapaknya menyuruh untuk segera balik. Namun sayangnya, ide tersebut tak menyurutkan minat Lia untuk terus meneliti tentang tarian itu. Bahkan, dia menyuruh Ari dan Eza untuk pergi jika tak mau menolongnya. Dan nanti malam, dia akan kembali ke panggung lalu belajar tari dengan Cik Cempaka. Ari dan Eza yang mendengar hal itu pun terkejut kebingungan. Eza mencoba meyakinkan kalau masyarakat sekitar tak melihat rumah itu dan juga tarian tersebut hanyalah tipuan. Namun Lia tetap ingin tinggal dan belajar menari dengan Cik Cempaka. Ari dan Eza tambah bingung karena rencana mereka untuk membujuk Lia tak berhasil. Dia dan Eza berniat untuk mencari bukti ketika Lia pergi.
Dan hal itu pasti akan bisa membuktikan kalau rumah tersebut benar-benar ada yang tak beres. Lia berangkat bersama dengan Cik Kenanga. Ari dan Eza pun memulai pencarian mereka. Mereka berdua pun berusaha membuka ruangan yang tertutup oleh lemari. Ternyata ruangan itu sebuah kamar yang mempunyai bau busuk karena di bawah ranjang ada mayat yang sudah tertutup oleh lumpur. Lia yang sudah sampai di panggung pun langsung diajak oleh Cik Cempaka. Namun seolah dia tak sadarkan diri. Ari sangat bersikukuh untuk pergi esok hari apapun yang terjadi. Semisal Lia tak mau, maka dia akan ditinggal sendiri. Lia pulang ke rumah dan kali ini tatapannya kosong. Dia seolah seperti boneka yang dikendalikan. Mereka semua pun beristirahat. Lia bangun dari tidurnya dengan tatapan kosong dan dia menuju kamar Ari. Lia membisikkan sesuatu seperti yang Cik Cempaka lakukan kepadanya. Ari pun bangun dan tatapannya juga kosong. Dia membawa Ari ke panggung tarian lalu membunuhnya. Darah Ari diminum dan dia kembali ke rumah. Lia kali ini bangun dengan wajah kebingungan karena ada darah di tangan dan di mulutnya. Segera dia pergi mandi. Eza yang mengetahui hal itu segera menghampiri kamar Ari, namun tak mendapatkan jawaban. Dia pun kembali ke kamar dan memberitahu kepada Lia untuk percaya padanya tentang rumah yang berhantu. Dia juga mengatakan kalau Ari tak membuka pintu dan sepertinya Ari tak ada di sana. Lia dengan tenang mengajak untuk melihat bersama. Mereka yang masuk ke dalam kamar mendapati kamar kosong dan seolah Lia tak tahu apa-apa. Segera Eza mengajak Lia untuk mencari di luar rumah. Samar-samar sosok Lia berubah menjadi Cik Cempaka. Eza melihat Ari yang sedang dimakan oleh Cik Kenanga. Eza pun dihajar oleh Lia dan dibawa ke panggung tarian. Lia mulai menari dan kemudian membunuh Eza lalu meminum darahnya. Tarian kembali dilanjutkan dan muncul Cik Cempaka yang selanjutnya membunuh dengan sebilah bambu. Lia yang sekarat tiba-tiba bangun dari tidurnya di dalam mobil. Apa yang dialaminya 2 hari ini seolah hanya mimpi belaka dan dia terkejut. Aku haus darahmu. Dari awal, rumah itu memang tidak ada dan sepertinya bangsawan yang diceritakan Cik Cempaka adalah dirinya sendiri. Dia sudah memakan banyak tumbal dengan tariannya sehingga bisa membuatnya awet muda. Dari pertama datang, yang paling tertarik dengan tarian adalah yang paling mudah dirasuki. Dalam kasus ini adalah Lia orang yang sangat tertarik dengan tarian tersebut. Entah itu semua sebuah mimpi atau tidak, namun endingnya mirip dengan Paku Pontianak. Terima kasih.